Dan semalam, Igun dan Ruben Onsu sahabatnya menjalankan sholat tarawih perdana di Masjid Zuratul Quran sekaligus meresmikannya. Sama halnya dengan Zaskia Meka, artis sekaligus desainer top Indonesia Ivan Gunawan juga bahagia bisa mewujudkan mimpinya untuk sholat di Masjid Zuratul Quran, masjid yang dibangun berkat donasi dari orang-orang baik. Dan semalam, Igun dan Ruben Onsu sahabatnya menjalankan sholat tarawih perdana di Masjid Zuratul Quran sekaligus meresmikannya. Lantas, apa arti nama dari Zuratul Quran? Insya Allah di atas langit ini semua dibuka sama Allah, Allah menjadi saksi. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya secara langsung meresmikan Masjid Zuratul Quran dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Aku minta sama Allah, ya Allah, jadikan masjid ini pada saat hari pertama menuju Ramadan. Saya buat masjid bukan buat diri saya, tapi buat masyarakat setempat, bahwa tempat ini bisa dijadikan tempat ibadah yang nyaman, yang tenang. Meski belum sepenuhnya selesai, namun Igun bahagia lantaran mimpinya setahun lalu sebelum berangkat haji agar Masjid Zuratul Quran bisa selesai jelang Ramadan akhirnya terwujud. Bahkan sehari sebelum diresmikan, Igun menyempatkan memantau proses finishing pembangunan masjid. Sebelum saya berangkat haji, saya ingin meresmikan masjid ini di hari pertama menuju Ramadan. Karena memang niat saya adalah untuk bisa sholat tarawih pertama di masjid ini. Di sisi lain, tahun ini seolah menjadi momentum pertobatan Igun, apalagi sejak pulang menunaikan ibadah haji. Igun yang dulu seolah lalai dalam beribadah, kini malah rajin memperbaiki ibadah dan berbenah diri. Bahkan Igun rutin melakukan sedekah subuh di rumahnya. Lantas benarkah Igun juga sudah mempersiapkan kain kafan sebagai pengingat akan kematian? Ya kan diajarin sama para ulama untuk bertobat, untuk minta maaf sama Allah. Punya kain kafan ada. Yang mandiin standby, semua ready. Gitu. Bahkan di masjid ini juga insya Allah saya mau beli keranda, mau beli ambulan, mau dipersiapkan. Jadi ini benar-benar bisa menjadi tempat yang berguna untuk masyarakat sekitar. Ramadan tahun ini juga dijadikan momentum bagi Igun untuk bisa lebih fokus menjalankan ibadah puasa dan memilih menekuni profesi sebagai desainer dibandingkan job di TV. Igun selalu ingin menebus waktu bersama keluarga lantaran 2 tahun sebelumnya Igun disibukkan dengan job di televisi. Ya kalau saya insya Allah program TV saya nggak ambil banyak. Saya pengen banyak menghabiskan waktunya di masjid bersama keluarga, buka puasa, karena dari tahun-tahun sebelumnya selalu kerja gitu. Jadi tahun ini insya Allah ya semoga niatnya nggak salah, pengennya ibadahnya lebih banyak daripada kerjanya. Ya pengen banyak waktu, enak begini, makan nggak keburu-buru, sholat nggak keburu-buru, masih bisa ngobrol, masih bisa ketemu keluarga, masih bisa ketemu orang-orang yang sayang sama Igun gitu. Rayakan ulang tahun dengan pesta meriah bareng keluarga dan orang terdekat, juga kado ulang tahun berupa mobil mewah dari sang suami, Raffi Ahmad, rupanya tak cukup membuat Nagita Slavina puas. Ada satu mimpi Gigi yang belum terwujud di hari jadinya yang ke-38 tahun. Aku mau DM Lisa, Lisa besok aku ulang tahun. Dia nggak akan buka, biarin aja. Dia nggak akan buka. Lisa atau Lisa yang lagi DM. Bedanya apa? Hai Lisa. Tomorrow is my birthday. Jakarta, I would like. Ya, ternyata mimpi Gigi itu adalah mengundang Lisa Blackpink idolanya ke pesta ulang tahunnya. Meski mustahil, tapi Gigi nekat nge-DM Lisa, apalagi ia tahu saat ini Lisa ada di Jakarta untuk syuting film. Bahkan Lisa sempat melihat pameran mobil antik, tapi sampai geleng-geleng kepala dengan kelakuan sang istri. Hey Lisa, tomorrow is my birthday. I know you are in Jakarta. Now in Jakarta. Ah, udahlah jangan gitu lah. And
I would like to invite you to my birthday party tomorrow. Birthday dinner kok party sih? Mungkin Raffi merasa aneh melihat Gigi ngefans itu dengan Lisa Blackpink. Kado mobil mewah darinya kalah dengan sosok Lisa Blackpink. Sementara Gigi sendiri belum memberikan kado apapun kepadanya. Meski begitu, Raffi tak kecewa karena ia mendapat kado ulang tahun paling istimewa dari sahabatnya Irfan Hakim, yakni seekor sapi putih jumbo. Lantas, apa alasan Irfan memberikan kado seekor sapi pada Raffi Ahmad? Nah, Raffi kemarin bikin ulah, tanda kutip bikin ulah ya. Pas gue ulang tahun 50, dia kasih gue mobil. Kan itu sebel ya, bukan sebel ya. Gue bersyukur alhamdulillah. Tapi sebelnya gue harus balasnya kayak gimana. Kasih kejutan, gue kasih sapi. Alhamdulillah langsung Raffi ngomong, wah sapi itu kan ntar kok kurban kan buat 7 orang kan. Jadi buat Raffi, Gigi, Rafathar, Rayanza, Lili, Mama Ami, dan Mama Rita. 7. Dan juga yang terharu, wih langsung kepikiran gitu ya. Tapi ya tetap Raffi gini, lu yang ngurus ya, ntar pasti Idul Adha aja lu anterin. Di tengah kebahagiaan merayakan ulang tahunnya bersama Gigi dan keluarga, Raffi Ahmad masih saja memikirkan orang lain. Usai rentetan kejutan dan perayaan ulang tahunnya, Raffi akhirnya memenuhi janjinya pada Fahmi Bo untuk memberikan kado pernikahan, yakni menyewa rumah kontrakan selama 2 tahun buat tempat tinggal Fahmi dan Nita. Habis ini kita lihat rumah, kita langsung bayar, kita langsung beli isi perabotan, biar bisa langsung pindah. Besok lah bisa pindah lah insya Allah. Sekarang kita mau lihat dulu. Kita mau lihat dulu rumahnya, kalau udah oke langsung aja. Ayah tinggal dulu ya, makanan udah. Ya, malaikat tak bersayap, mungkin itulah Raffi Ahmad. Ia tak cuma sewakan rumah dan belikan perabotan baru, tetapi juga memberikan modal usaha buat Fahmi Bo agar bisa mencari nafkah. Sebelumnya Raffi juga telah membawa Fahmi berobat ke rumah sakit dan membiayai seluruh pengobatan sampai sembuh total. Kini tubuh dan wajah Fahmi sangat jauh berbeda ketika masih sakit, lebih fresh dan berisi. Alhamdulillah, itu aku tunaikan janjinya aku ya. Pokoknya kontrakan udah siap. Nanti isinya juga kita bantuin sama modal kerja. Jadi nanti ada modal usaha kerja. Bismillah berkah semua ya. Ini aku udah dikasih kado. Istimewa malah kalau Ini benar istimewa biaya pengobatan aku. Udah sampai sekarang ini, udah sampai saat ini aku udah bersyukur banget, udah alhamdulillah banget. Untuk Raffi, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi, cuman ngucapin terima kasih. Saja belum bisa move on dari mendiang pria 61 tahun itu. Pastinya berat, kayak merasa masih ada gitu. Bukan tidak ikhlas, bukan tidak mengikhlaskan, tapi kayak benar-benar masih ada gitu dan kehilangan sekali. Dan saya nggak tahu nih pada saat hari pertama puasa sahur kayak apa rasanya gitu. Ya paling saya apa sih, doa, nangis, tapi ya hidup harus berjalan. Kadang saya tuh menghitung, aduh bisa mundur nggak ya nih puasanya, bisa mundur nggak ya sampai saya tenang gitu, sampai saya ikhlas. Cuman kan itu hanya perasa saya yang berkecamuk yang tidak dirasakan oleh orang lain. Karena suasananya juga udah mau Ramadan ya, emang waktunya orang-orang ziarah. Kemarin juga habis berdoa di Tanah Suci buat doain almarhum Papa biar lapang di sana, teduh, sejuk, tenang lah, lebih ke penantiannya. Ku ingin saat ini engkau ada di sini. Wajar saja jika rasa pilu masih terasa di lubuk hati Karina dan anak-anak, terlebih ini adalah Ramadan pertama mereka tanpa sosok Kang Epi di sampingnya. Lantas, momen seperti apa yang sulit mereka lupakan di saat Ramadan tiba? Momen Ramadan sampai Lebaran itu biasanya momen yang paling sering ketemu sama Papa ya.
jualan di warung ikut. Waduh, itu mungkin momen yang nanti gak bakal hilang gitu. Sekarang komunikasinya kan hanya bisa lewat doa. Saya tuh suka kalau mau bazar tuh saya ngasih list, oke Pi, tugas kamu kesini, kamu kesini cari ini, kesini. Oke, siap, berangkat. Kercep dia. Saya merasa kayak kehilangan teman partner. Di tengah rasa ikhlas yang terus dibangun, putra bungsu mendiang Kang Epi, Quentin Stanislavski, mengaku khawatir dengan kondisi bundanya yang tak lelah bolak-balik ke makam. Alih-alih nyekar, Karina memang kerap meluapkan kerinduan jika berada di samping nisan suami tercinta, Kang Epi, tak peduli dalam situasi dan kondisi apapun. Pasti coba nemenin terus, soalnya waktu itu lagi di mobil denger bunda pagi kesini, malam ke makam, itu aja udah capek banget dengernya. Apalagi nanti harus nemenin, tapi nggak apa-apa. Selama tentang papi aku ikut aja.